Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang kita lanjutkan bait yang ke-8. Yang ke-8, wallaha arju fil qabuli nafi'a biha muridan fi thawabi tami'a. Artinya, dan akan Allah yang aku mengharapkan dalam menerima, artinya menerima karangan ini dasarnya wa arjullaha, dan aku mengharap akan Allah fil qabuli, dalam menerima karangan ini makbul di sisi Allah, nafi'an biha, hal keadaannya Allah itu yang memberi manfaat dengannya urjuzah atau mandumah buhrajaz tadi, muridan fi thawabi tami'a, hal keadaan daku itu yang menginginkan pada balasan atau pahala, tami'an lagi yang mengharapkan pahala dan balasan tersebut. Jadi maksudnya terakhir musannif mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Begitu pula kita yang belajar kitab yang dikarang sama beliau, agar Allah menerima setiap amalan yang kita kerjakan. Musannif mengarang kitabnya Jawharatut Tauhid tentang ilmu agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita belajar tentang ilmu tersebut. Semoga Allah menerima makbul setiap amalan yang kita kerjakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah yang memberi manfaat. Artinya musannif berharap semoga kitab yang beliau karang ini bermanfaat kepada umat, dan dakwah beliau ini ataupun doa beliau ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti hal tersebut dengan diterimanya kitab beliau oleh kalangan umat manusia, dengan disyarah kitab beliau dengan syarahan yang sangat banyak, dijelaskan oleh para ulama setelah beliau. Muridan fi thawabi tami'a, dan beliau juga mengharap balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa daripada musannif diistijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini makna daripada bait yang ke-8. Kemudian kita akan menjelaskan satu persatu sebagaimana biasa dari bait tersebut. Yang pertama, di dalam kalimat wallaha arju. Dalam kalimat wallaha arju di sini dasarnya wa arjullaha. Dan aku mengharap akan Allah. Jadi arju itu fa'il, dan Allah itu adalah maf'ul bihnya. Sekarang maf'ul bih yang merupakan ma'mul itu sudah didahulukan daripada amilnya, yaitu fi'il yang di dalamnya ada fa'il. Maka di dalam kaidah nahwu disebutkan taqdimul ma'mul yufidul hasr. Yufidul hasra, maksudnya apa? Ketika kita mendahulukan ma'mul daripada amil, seperti mendahulukan maf'ul daripada fa'il, contohnya di sini, maka itu berfaedah terbatas. Artinya kalau di sini wallaha arju, dan hanya kepada Allah aku meminta, aku mengharap, aku memohon. Jadi tidak kepada selain Allah. Kalau dikatakan wa arjullaha, bisa jadi di samping musannif berharap kepada Allah, musannif naudzubillah juga berharap kepada selain Allah. Tapi ketika didahulukan ma'mul wallaha arju, hanya tok kepada Allah aku mengharap, tumpuan harapan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arju, kalimat arju itu ar-raja, aku mengharap. Apa yang dimaksud dengan harapan atau ar-raja itu? Ar-raja'u lugatan al-amal. Ar-raja secara lugah bahasa adalah angan-angan. Di sini bisa jadi keinginan, harapan ke depan. Wa urfan ta'alluqul qalbi bimarghubin fihi ma'al akhdhi bil asbab. Wa fa illam yu'khadh bil asbab fa huwa ta'mun wa huwa madmumun. Wa yutlaqu alaihi raja'un majaza. Jadi secara istilah atau uruf, maksud daripada ar-raja, harapan, adalah
hati kita yang cenderung kepada perkara yang kita inginkan. Kecenderungan hati pada perkara yang kita inginkan. Kalau di sini musannif ingin mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dikatakan dengan harapan beliau dan harapan kita semua. Tapi harus dibarengi dengan mengambil asbab. Artinya apa? Tetap berusaha. Kita meminta kepada Allah, setelah itu kita barengi dengan doa. Adapun kalau kita cuma menginginkan sesuatu tapi kita tidak mau berusaha, itu disebut dengan tama'. Tama' itu adalah loba, menginginkan sesuatu tanpa mau berusaha. Namun terkadang wa itlaqu alaihi raja majazan, terkadang kalimat tami'an itu maksudnya adalah raja juga, seperti tami'an dalam bait ini. Biha muridan fi thawabi tami'a. Tami'an di sini adalah rajian. Maknanya sama dengan raja, tapi secara majaz, secara hakikat keduanya berbeda. Antara ar-raja dan at-tama' itu berbeda, tapi bisa jadi disamakan. Bahkan raja itu disebut dengan tama', rajian disebut dengan tami'an, sebagaimana dalam bait tadi. Kemudian setelah arju fil qabul, al-qabul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud al-qabul ini? Al-qabul al-itsabah 'alal 'amali sahih wa qila ar-ridha bihi wa tarkul i'tiradi 'alaih. Maksud al-qabul diterima oleh Allah, artinya Allah memberikan balasan atau pahala terhadap amalan yang sahih. Ini amalan yang benar, yang sahih karena Allah. Semoga Allah memberikan balasan dan pahala terhadap amalan ini. Dan ada juga yang mengatakan maksud kabul adalah Allah ridha, Allah senang terhadap apa yang dikerjakan oleh musannif dan apa yang kita kerjakan, itu belajar. Dan Allah tidak berpaling daripada kita. Allah tidak murka, malah Allah senang, ridha. Allah nadrah daripada Allah Subhanahu wa taala tertuju kepada kita. Talibul ilm, para penuntut ilmu, orang-orang yang mau mendengar ilmu, apalagi ilmu ini berkaitan dengan ilmu tauhid yang menjadi pondasi agama. Kemudian wa fi kalamin nazim isyaratun ila anna al-amala lillahi ta'ala ma'a iradati thawabi jaizun wa in kana ghairuhu akmala fa inna darajatil ikhlasi thalathun wa hiya kama yali. A'laha ay ya'mal al-'abdu lillahi ta'ala wahdah imtithalan li amri wa qiyaman bihaqqi 'ubudiyati. Yang kedua, awsatuha ay ya'mala talaban lithawabi wa harban minal iqabi. Adnaha ay ya'mala li ikramillahi lahu fid dunya wa salamati min afatiha wa ma ada hadhihi al maratib fa huwa riya'un wa in tafawatat maratibuhu. Jadi di sini dikatakan dalam kalam musannif ini, dalam bait tadi, wallaha arju fil qabuli nafi'a biha muridan fi thawabi tami'a. Dalam kalimat musannif tersebut ini menunjukkan bahwa beramal karena Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan balasan daripadanya itu boleh. Kita beramal nih karena Allah, bukan karena makhluk, karena Allah. Tapi setelah itu kita mengharap balasan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan juga dari makhluk balasannya, tapi dari Allah. Maka hukumnya itu boleh, mubah, jaiz. Meskipun kalau kita beramal lillah karena Allah tanpa mengharap balasan, itu lebih bagus. Tapi mengharap balasan itu enggak masalah. Gitu. Karena derajat tingkatan daripada ikhlas ini ada 3. Ikhlas dalam beribadat karena Allah itu ada 3. Artinya tetap disebut ikhlas, tapi martabatnya bisa jadi berbeda. Ada 3 martabat atau tingkatan. Yang pertama, yang paling tinggi tingkatannya itu adalah beramal, melakukan suatu amal ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah dan tanpa mengharapkan balasan. Hanya menjunjung tinggi perintah dan menegakkan kewajiban-kewajiban yang mesti kita tunaikan kepada Allah berupa ibadah kepadanya. Itu yang paling tinggi tingkatan ikhlas. Tingkatan ikhlas yang kedua adalah kita beramal karena
mengharap balasan daripada Allah, yaitu syurga dengan segala kenikmatannya, dan menghindar lari daripada siksaan Allah atau azab Allah berupa neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu tingkatan kedua. Tingkatan yang ketiga yang paling rendah adalah kita beramal karena Allah, tapi dengan tujuan agar Allah memuliakan kita di dunia dan menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah duniawi ini. Itu tingkatan ikhlas yang ketiga yang paling rendah. Jadi kesimpulan, meskipun kita beramal karena mengharap balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu tetap disebut ikhlas. Bukan riya langsung, tidak. Karena tingkatan ikhlas ada 3, bukan cuma 1 tingkat. Kemudian selain daripada tingkatan ini, yang di bawahnya itu baru disebut dengan riya, meskipun juga ada tingkatannya masing-masing. Inilah secuil makna bait yang ke-8.